kalau bisa itu permintaan dari petani kita ini Pak ya, ini tanaman sorghum ini bisa menjadi tanaman pokok kita Pak. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan teknologi dan sekaligus mendistribusikan itu sudah kami jalankan. Beberapa komunitas dengan dukungan kalau teman-teman di dinas diuji dulu, dikaji dulu, kira-kira bagaimana kelayakannya, cocok enggak, sesuai enggak dengan wilayah kita. Kalau tidak sesuai, rekomendasi kami ke Pak Kadis, Ibu Kadis bahwa ini komunitas ini cocoknya hanya di Jawa Tengah, tidak begitu pas untuk agroekosistem kita di Kepulauan Riau. Itulah tugas-tugas kami, Pak Camat, Pak Niel berkaitan dengan penugasan BPTP. Nah hari ini sorghum yang juga sudah banyak, kalau kita buka di YouTube, di media-media sosial, sudah banyak yang memberikan ruang untuk menjadi lapang usaha. Hari ini kita lakukan kegiatan panen perbenihan. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita tanam ini untuk persiapan benih, bukan untuk persiapan untuk diolah menjadi konsumsi. Karena kelas benihnya tadi ini adalah kelas benih yang tertinggi. Kalau dalam penjualan benih ini paling mahal karena dia di kelas label kuning. Bapak dan Ibu, kami mendapatkan langsung dari yang memiliki benih ini. Kebetulan inventornya itu adalah teman kami, Bapak Dr. Amin, Kepala BPTP Gorontalo, yang sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan hak sebagai inventor pemilik dari kertas ini. Kemudian sudah menjadi milik kementerian dan ini layak untuk dikembangkan di wilayah yang cocok. Biasanya di wilayah yang cocok. Varietas ini ada dua ya, Bapak dan Ibu, Bioguma 1, Bioguma 3. Jadi ada dua spot dan dua varietas. Dua-duanya kelas level kuning. Kita berharap dari rentetan penugasan dan permohonan kita ke kantor Pak Niel
untuk dikawal. Sejak dari awal datang, saya minta teman-teman laporkan posisi kelas benih kita. Kemudian kita laporkan secara kelembagaan. Dan beliau dan teman-teman sudah bekerja. Semoga kita berharap dalam proses sertifikasinya nanti dia lolos menjadi label putih. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, pada kesempatan hari ini untuk sharing saya yang sudah saya tanam sorghum di tempat saya ini, itu kalau saya amati Bapak-bapak, itu biayanya yang terutama itu sangat rendah ya. Hasilnya bisa dikatakan, kita lihat sendiri, itu sangat memuaskan. Seperti mungkin yang sudah Pak Alwi bicarakan tadi, Pak Nil bicarakan tadi, bahwa kalau bisa itu permintaan dari petani kita ini Pak ya, ini tanaman sorghum ini bisa menjadi tanaman pokok kita Pak. Mengapa demikian? Itu tadi yang saya sebut tadi Pak, bahwa dengan biaya yang rendah-rendahnya hasilnya bisa tinggi. Ini baru pertama kali panen Pak, nanti katanya bisa dipanen sampai 3 kali. Berarti kan sangat menguntungkan bagi kita Pak. Itu kalau kita hitung aja harga konsumsi seperti yang sudah dibicarakan, mungkin ada beberapa tempat di tempat kita ya Pak Camat ya, itu harganya berapa Pak katanya Pak? Kalau Pak bisa kita terima lain, itu taruhlah Pak, kalau misalnya harganya kita minimal Pak ya, itu 5.000 atau 6.000 Pak, sampai 8.000, itu sudah sangat luar biasa Pak bagi kita Pak ya. Makanya pada kesempatan ini, mungkin ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita Pak, kita memohon Pak, di sini ada Bu Penyuluh, ada pejabat pemerintahan, ada BPTP, ada dari penangkar, ada dinas. Kita mohon supaya mungkin jadi produk andalan di Bintan Pak, di daerah kita Pak. Jadi selain tanaman yang lain, kita punya tanaman pokoknya sorghum Pak. Mengapa demikian Pak? Tanaman sorghum ini Pak, pertama setelah kita tanam itu bisa kita tinggal Pak, iya kan? Setelah kita tanam itu bisa kita tinggal, beda dengan tanaman yang lain Pak. Nah, kalau tanaman ini kita tinggal, tahu-tahu panen Pak. Yang penting pada saat pengendalian hama kita kendalikan. Itu kan cuma makan waktu 1 hari 2 hari Pak. Pemupukan kita lakukan, itu memakan waktu 1 hari sampai 2 hari juga Pak. Kan nggak banyak Pak. 3 bulan kalau untuk produksi itu cuma 90 hari bisa panen Pak ya. Itu kan sudah sangat luar biasa Pak, untungnya Pak. Makanya ya kita pada saat ini Pak memohon lah Pak kepada pemerintah yang berkepentingan di sini semua, itu bisa dijadikan tanaman pokok kita dan ada bisa menjembatani kita Pak pembelinya Pak. Bisa dikatakan tadi ke Pak Nil, kalau tonasenya banyak itu kita mudah jualannya Pak. Makanya kalau petani kita kompak Pak, insya Allah Pak bisa tercapai Pak itu semua Pak. Didukung dengan penyuluhnya ada, dengan mungkin seperti dikatakan tadi Pak Nil, bantuan-bantuan akan dilengkapi ya Pak ya. Itu akan menjadi luar biasa bagi kita Pak. Bisa meningkatkan istilahnya taraf hidup kita lah Pak. Ya kalau sekarang kita pengalaman Pak ya, nanam sayur-sayur lah Pak, harganya sekarang lagi kacau Pak ya. Pupuk mahal, kan gitu Pak. Betul. Pupuk mahal, pupuk subsidi belum tentu kapan datangnya, kan gitu Pak ya. Nah itu, makanya kalau bisa mulai saat ini kita mulai beralih lah Pak, tanaman yang bisa menguntungkan bagi kita. Utamanya Pak, tanaman kita ini Pak, pertama itu supaya berhasil Pak, itu pada saat penanaman Pak, pengendalian, karena biji ini Pak ya sangat disukai oleh burung pertama Pak, burung ya. Yang kedua semut Pak,
Jadi kalau semutnya dalam mau penanaman itu kita kendalikan, Pak, mudah-mudahan bisa tumbuh, Pak, 80%. Caranya, Pak, bisa waktu benih itu dicampur dengan tepung. Tepung itu yang bisa mengendalikan semut. Banyak, Pak, inseksida itu, Pak, di toko-toko pertanian kita, Pak. Ya, ya, ya. Itu dicampur, Pak, langsung ditanamkan. Atau setelah ditanam atau sebelum tanam kita semprot dulu, Pak, pakai regen. Iya toh? Ya, ya. Itu supaya semutnya atau ulat-ulat nanti, Pak, itu bisa mati, Pak. Jadi tanaman kita bisa langsung tumbuh dengan bagus. Jadi benih itu tidak terganggu perkecambahannya. Semut tidak makan, ulat juga tidak makan. Tapi kalau burung tetap makan, Pak. Itu harus kita usir, Pak, ya. Itu syaratnya, Pak. Kalau keuntungan saya nanam ini, Pak, burungnya berkurang. Ini ya, saya sangat terima kasih ke Ustadz, mungkin pondok pesantren Hidayatullah, Pak. Yang pertama pada waktunya ini ada tuanya hidup, ada yang waktu sholat hidup, ya burungnya pada lari, Pak. Ada kegiatan siswa santri-santri agak berbunyi, ya burungnya takut juga, Pak. Nah, itu makanya banyak terima kasih juga ke Ustadz Soleh dan santri-santrinya. Membantu, Pak, sangat membantu, Pak, itu, Pak. 2,5%. Itu. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke Bu Marisa. Baru kita lakukan pemanenan. Nah, yang kita panen itu yang seperti apa yang untuk benih? Kalau kita lihat dari sampel di sini, ini kan ada 2 contoh, Pak. Kalau untuk konsumsi, ini bisa, Pak, seperti ini. Karena masih hijau, istilahnya udah kuning dan agak putihnya udah agak gelap gitu ya. Kalau untuk konsumsi bisa. Tapi kalau untuk benih, itu kalau bisa di pangkal ini, itu agak ada merah, Pak. Jadi ada merah-merah di pangkal-pangkal buahnya itu. Nah, itu yang lebih ideal untuk dilakukan permanenan, karena kondisi kadar airnya otomatis sudah mulai berkurang dan isinya juga sudah padat. Itu dalam panen. Dan pengendalian dalam pasca panen, kita kelemahan kita kemarin karena fase udah sampai waktunya panen ditambah dengan musim hujan, jadi kita lakukan ya dipaksa panen ya panennya waktu itu. Jadi akhirnya ini kan terlalu rapat, Pak. Kalau hujan ini berair. Jadi di saat penyimpanan itu malah tumbuh jamur. Jadi kita untuk pengeringan ini bukannya kering malah berjamur gitu kan. Ada juga sebagian yang belum sempat dirontok udah mulai ada yang tumbuh. Padahal kita rencananya kan untuk perbenihan yang udah tumbuh duluan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam fase panen. Yang kedua untuk perontokan. Bagaimana supaya rontoknya bisa merata dan tidak terjadi pecah pada bulir. Yang untuk benih gitu kan. Kalau pecah pada bulirnya otomatis kan susah tumbuh. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Panil tadi, butuh sarana panen ya, Pak ya. Butuh sarana panen yang efektif terutama kali untuk perbenihan. Tapi kalau untuk konsumsi mah panen mah bebas. Yang penting ada hasil bisa diolah kan gitu ya, Pak ya. Tapi kalau untuk perbenihan ini kita mesti harus ada perhatian khusus untuk perlakuan tersebut. Ya mungkin itu yang secara kilas saya menyampaikan secara teknis ya untuk budidaya tanaman sorghum. Intinya kalau saya itu gini, Pak, tanah semakin tinggi haranya otomatis tanamannya semakin bagus, ya nggak, Pak? Jadi upaya kita untuk apapun jenis tanamannya, berdayakan dulu tanah kita. Semakin bagus tanah kita, tanaman apapun yang kita tanam itu akan bagus hasilnya. Ya mungkin cukup sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tanyakan cuma itu aja, Pak. Kan teman-teman itu bilang kalau ini panen ada tak yang beli?
ada tak yang nampung? Itu aja yang ditanyakan para anggota. Karena pengalaman saya waktu pertama dulu nanam ubi, sekali panen tak ada harga. Ada pun harga tak ada yang beli, Pak. Terakhir kami itu jual itu 1.000. Nah, jadi untuk modalnya aja nggak balik, karena di sini kan misalnya walaupun ubi, walaupun dibilang orang itu tanah kita tanah surga, ubi tancap ubi tumbuh, tapi kalau di sini kan harus pupuk juga. Nah, itulah. Jadi yang perlu kami tanyakan itu ya Bapak siapa yang mau menjawab itu masalah istilahnya masalah ya harganya itu, misalnya ada yang nampung tak gitu, karena kami memang baru pertama ini juga yang mau nanam. Karena di waktu nanam ubi itu, jadi ada saran dari kepala kades kami bahwa dia bilang tanam sorghum aja. Nah, kalau sorghum nanti ada yang beli katanya. Tapi itulah kami dari pihak petani ini atau kelompok kami ini, kawan-kawan ini itu aja yang ditanyakan terus. Kalau ini udah panen, ada yang nampung nggak? Ada harga tak gitu kan? Nah, itulah. Itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daud Nasution ya. Jadi ini akan kami tampung dulu. 2 penanya lagi, silakan Bapak. Ada? Tak ada, pas. Baik. Tak ada? Tak ada. Yakin tak ada ya Pak ya? Baik, kita lanjutkan. Hah? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayim Mulyana. Saya dari Operasi Ratun Jaya Topas. Insya Allah yang kedepannya akan menampung hasil panen daripada petani sorghum. Dimana sekarang semuanya bibit, tapi penampung yang ditanyakan gitu. Untuk sementara kita berinovasi dulu, Pak. Berinovasi, sorghum itu tidak ada yang terbuang, semuanya ada nilai ekonomi. Mulai dari penjarangan, pertumbuhan sampai ke batang. Batang kita bisa bikin 6 produk. Gula cair, kecap, saus, sirup. Semuanya itu ada nilai ekonomi. Kalau kita berpikir kemana kita jual ini biji, ya insya Allah bapak-bapak di depan aja mungkin belum terbiasa makan nasi sorghum. Padahal timbulnya daripada diabetes, hanya satu-satunya kekurangan tubuh kita dengan kalsium. Ada di sorghum inilah. Jangan khawatir kalau soal penerimaan. Insya Allah hari ini anak saya pulang dari Batam. Mereka sedang bekerja sama dengan koperasi lain se-provinsi Kepri. Mungkin kalau dari Batam Bapak ada sambil pelatihan di holiday. Insya Allah hari ini kita dapat keputusan. Yang saya ingin pertanyakan kepada bapak-bapak ini, saya sulit untuk mendapatkan enzim, Pak. Enzim karena nira dari batang sorghum ini terlalu tinggi amilunnya, kadar amilunnya, sehingga sulit untuk dikristalisasi. Kami butuh beberapa enzim yang sulit didapat. Apakah ini harus ada rekom dari kelurahan atau kecamatan atau dari BBI? Jadi ketika kita mau dibuat gula, Pak,
itu tidak bisa keras, karena kita butuh susu kapur, enzim alfa, dan kristalator. Kalau kristalator mungkin gampang, Pak. Ini enzim-enzim itu yang kita sulit, sehingga kalau kita masak itu, mungkin saya sih dengan Pak Warim udah pernah mencoba, itu nggak bisa keras, nggak bisa keras. Itu kami yang sulit membutuhkan. Kalau soal untuk penanaman atau perawatan, saya rasa petani udah jago lah, udah jago. Terus mengenai ini kurang matang tadi, ya betul Pak, karena itu penyakitnya itu di daun yang begini Pak, nggak terbuka, itu pasti ada berulat seperti yang Bapak kirimkan itu. Kalau dibuka pasti ada ulat gitu di bawahnya. Jadi saya hanya minta penjelasan untuk mendapatkan enzim-enzim itu aja Pak, agar kita bisa memproduksi batang dan sekalian kita buat pupuk. Dan terima kasih.